Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Maulidi dari Marseille dari SMA Negeri 2 Semarang, kelas 4 nomor absen 21. Di sini saya akan membuat vlog yang berisikan tanaman yang termasuk ke dalam Gymnospermae dan Angiospermae. Nah, tujuan dari vlog ini yaitu kita dapat mengetahui perbedaan antara tumbuhan Gymnospermae dan Angiospermae yang dilihat dari struktur tubuh, ciri-ciri, dan manfaatnya. Simak terus videonya. Tumbuhan yang termasuk ke dalam golongan Gymnospermae adalah Pakiseci. Ciri-ciri dari Pakiseci adalah termasuk ke dalam tumbuhan biji terbuka yang memiliki hubungan bentuk seperti pohon kelapa, memiliki daun yang terbuka dengan tulang daun yang sejajar. Yang ketiga, pada daun yang masih muda akan menggulung seperti tanaman paku. Yang keempat, memiliki batang yang bulat dan tidak bercabang. Yang kelima, susunan anak daunnya berpasang-pasangan. Yang keenam, sebuah tanaman yang memiliki akar tunggang. Yang ketujuh, klorofil yang terdapat di dalam tanaman ini tidak ada di kloroplas, melainkan tersebar ke semua bagian sitoplasma. Yang ke-8, mempunyai sebuah pigmen vicocyanin. Yang ke-9, pada tumbuhan sikas jantan memiliki sebuah runjang yang berukuran lebih besar dibandingkan dengan betinanya yang tumbuh di ujung batang. Nah, untuk ciri-ciri morfologi dari tumbuhan sikas atau Pakiseci ini, yaitu yang pertama akar. Akar dari tanaman ini berbentuk akar tunggang atau disebut juga radix primaria. Yang kedua ada struktur batang. Batang dari pohon ini cenderung sama dengan pohon palem dengan bentuk yang tegak lurus dan berukuran 30 cm serta memiliki pola percabangan batang monopodial. Yang ketiga ada daun. Daun dari tanaman sikas ini mirip dengan keris dengan daun majemuk yang menyirip dan lebih dikenal dengan sebutan paripinnatus. Sedangkan anak daun tanaman ini bercabang hingga ke pucuknya. Yang keempat ada bunga. Bunga dari sikas masuk ke dalam kategori monoecious. Pada Strobilus betina, bunga tersebut terdiri dari megasprofil yang berbentuk seperti keris berlekuk-lekuk. Sedangkan pada Strobilus jantan terdiri dari mikroprofil yang berbentuk seperti susunan sisik yang rapat. Yang kelima ada biji. Biji dari tanaman sikas ini berbentuk bulat seperti biji dari pohon palem, namun memiliki mikrosporofil dengan bentuk yang menyirip serta memiliki calon bayi yang berjumlah 2-5 buah tepat berada pada permukaan sarpelum. Nah, untuk reproduksi tanaman Pakiseci ini, secara umum tanaman sikas atau Pakiseci dapat bereproduksi dengan cara aseksual atau dengan kata lain dapat bereproduksi dengan menggunakan tunas yang disebut sebagai bulbil. Untuk manfaat dari tumbuhan Pakiseci atau sikas ini adalah yang pertama, mengobati sakit perut. Yang kedua, menjaga kesehatan mata. Yang ketiga, meningkatkan imunitas. Yang keempat, menjaga kesehatan kulit. Yang kelima, meningkatkan kecerdasan otak. Nah, yang kedua yaitu ada tumbuhan Angiospermae. Tumbuhan Angiospermae ini dibedakan juga menjadi dua golongan, yaitu ada tumbuhan monokotil dan tumbuhan dikotil. Nah, tumbuhan yang termasuk ke dalam tumbuhan monokotil ini yaitu pisang. Ciri-ciri dari pohon pisang yang pertama adalah akar serabut dengan akar yang besar. Yang kedua, akar menempel pada bonggol yang merupakan bagian yang paling padat dari batang. Yang ketiga, batang tidak bercabang dan tidak berkambium. Yang keempat, pelepah batang berongga dan mengandung banyak air. Yang kelima, tidak pernah terjadi fertilasi atau pembuahan. Yang keenam, biji yang dihasilkan di dalam buah pisang tidak dapat digunakan sebagai alat reproduksi. Struktur tubuh dari tumbuhan pisang ini yang pertama ada akar. Akarnya serabut atau biasa disebut dengan akar rimpang. Yang kedua, batangnya berbentuk bundar silindris dan berlapis-lapis, mengandung banyak air, berwarna hijau muda hingga agak kecoklatan, tidak menghasilkan kambium, serta teksturnya lunak. Yang ketiga ada daun. Daun berukuran besar dan lebar, bentuknya seperti lancet yang tumbuh memanjang dan memiliki tulang di tengahnya, atau biasa disebut dengan pelepah pisang. Bagian daun khususnya tulang atau pelepah juga mengandung air yang cukup banyak seperti pada batang pisang. Yang keempat ada bunga. Bunga dari tanaman pisang ini biasa disebut dengan jantung pisang. Bagian berwarna kuning di dalam bunga pisang ini merupakan daun penumpu bunga yang tumbuh secara spiral dan sangat rapat. Sedangkan bagian luar atau kelopak adalah daun pelindung yang tumbuh berkeliling dan mudah rontok. Yang kelima ada buah pisang. Buah pisang yang masih muda berwarna hijau dan berubah menjadi kuning ketika sudah masak, dengan ukuran yang tumbuh membesar. Reproduksi tanaman pisang ini yaitu dengan cara bertunas.
tanaman pisang akan memunculkan tunas di sekitar dari tanaman induknya. Tunas inilah yang akan menjadi tanaman pisang baru nantinya. Untuk manfaat tanaman pisang itu yang pertama, atur tekanan darah dan dapat menyembuhkan anemia. Yang kedua, membersihkan saluran kemih dan mengatasi diabetes. Yang ketiga, dapat mengontrol berat badan dan bakar lemak di perut. Yang keempat, dapat mengatasi asam lambung. Itulah penjelasan saya mengenai tanaman pisang yang termasuk ke dalam Angiospermae di tumbuhan monokotil. Nah, untuk tanaman yang kedua, yang termasuk ke dalam tumbuhan Angiospermae ada tumbuhan dikotil. Tumbuhan yang termasuk ke dalam salah satu tumbuhan dikotil yaitu selada. Nah, ciri-ciri selada yang pertama, memiliki aroma yang menyegarkan, kandungan serat rendah, dan tampilan fisik yang menarik. Yang kedua, daun selada ada yang berbentuk bulat dan lebar, serta berwarna hijau hingga agak hitam. Yang ketiga, daun selada memiliki tangkai yang lebar dan tulang daun menyirip. Yang keempat, akar dari tanaman selada ini ada yang akar serabut dan ada yang akar tunggang. Yang kelima, tinggi tanaman selada berkisar antara 20 sampai 40 cm. Struktur tubuh dari tanaman selada ini adalah yang pertama ada akar. Akar dari tanaman selada ini ada yang berakar tunggang dan ada yang berakar serabut. Yang kedua, batang. Struktur batang tanaman selada ini tersusun berbuku-buku. Batangnya berbentuk bulat, kokoh, dan juga kuat. Warna batang selada umumnya adalah hijau muda dengan permukaan yang halus dan ukuran diameternya sekitar 3 cm. Yang ketiga, daun. Bentuknya bulat dan tepi daunnya bergelombang. Warna daun selada bermacam-macam, ada yang berwarna hijau muda, hijau segar, atau hijau tua. Yang keempat, biji. Biji berbentuk lonjong pipi, permukaannya berbulu dan berwarna coklat. Biji selada berkeping dua. Reproduksi dari tanaman selada ini yaitu dengan bijinya. Pelihara terus selada yang akan dijadikan indukan sebaiknya tidak terlalu banyak dipetik daunnya agar tanaman tumbuh besar dan dapat menghasilkan biji yang banyak. Manfaat dari tanaman selada ini yang pertama, mengontrol peradangan. Yang kedua, menurunkan kadar kolesterol. Yang ketiga, mencegah radikal bebas. Yang keempat, kesehatan mata. Yang kelima, menurunkan berat badan. Sekian yang dapat saya jelaskan mengenai tumbuhan Gymnospermae dan tumbuhan Angiospermae. Semoga bermanfaat bagi saya dan teman-teman semua. Bila ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye semuanya.